Keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekedar peringatan untuk kita semua, betapa beratnya penderitaan para pengikut Nabi Muhammad SAW pada saat Islam mulai diserukan dan disiarkan oleh beliau. Kali ini kami uraikan secara singkat beberapa riwayat penderitaan dan kesengsaraan kaum muslimin saat itu. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang merdeka dan orang kaya yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dan seruannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Saya tidak mengajak siapapun masuk Islam kecuali ada mundur majunya, kecuali Abu Bakar." Artinya, Nabi tidak mengajak siapapun untuk masuk Islam, tetapi ia dalam kebingungan, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat itu dia masuk Islam dengan keyakinannya sendiri, tidak ada bimbang dan keraguan lagi. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi SAW serta para pengikutnya pergi ke masjid. Ketika mereka sedang duduk bersama di masjid, Abu Bakar meminta izin kepada Nabi SAW untuk berdiri di tengah-tengah masjid dan menyuruh orang-orang musyrikin Quraisy untuk bertaubat dan mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya. Nabi menjawab, "Kita masih sedikit, sahabatku. Kita masih sedikit, wahai Abu Bakar." Berkali-kali beliau menjawab demikian kepada Abu Bakar. Namun, Abu Bakar terus mendesak Nabi untuk mengabulkan keinginannya untuk berdakwah. Akhirnya, Nabi mengizinkan Abu Bakar untuk melakukannya. Abu Bakar kemudian berdiri di tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, menyeru kaum musyrikin Quraisy untuk mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad. Saat itu Nabi tetap duduk bersama kaum muslimin. Setelah seruan Abu Bakar radhiyallahu anhu terdengar oleh sebagian orang musyrik Quraisy, sesaat kemudian mereka datang berbondong-bondong sambil mengerumuni Abu Bakar. Mereka memukulinya dengan hebat. Karena tidak kuat menahan pukulan mereka, Abu Bakar jatuh. Saat hendak melarikan diri, ia langsung ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah, seorang pemuka kaum musyrikin Quraisy. Lalu ia dibanting, lalu diinjak-injak dengan terompah berpaku hingga hidungnya luka parah. Tiba-tiba, pada saat itu seseorang dari keturunan keluarga Taimi yang musyrik datang untuk membantunya. Mereka segera mencegah tindakan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka bebaslah dia dari aniaya kaum musyrikin Quraisy yang sangat kejam. Kemudian dia dibawa pulang oleh orang-orang dari keluarga keturunan Taimi ke rumah Abu Quhafah, ayahnya. Setelah itu, mereka kembali ke masjid untuk menemui musyrikin Quraisy yang telah memukuli Abu Bakar, dan di antara mereka berkata, "Demi Allah, jika Abu Bakar dibunuh oleh kalian, kami harus membunuh Utbah sebagai balasan kami untuk kalian." Kemudian mereka kembali ke rumah Abu Quhafah untuk melihat apakah Abu Bakar masih hidup atau tidak. Di rumah Abu Bakar, mereka bertemu dengan orang tuanya yang sangat sedih melihat Abu Bakar yang terluka parah. Dengan takdir Allah, tidak lama kemudian ia sembuh dari luka-luka tersebut. Selama dia sakit, yang selalu ditanyakan dan dibicarakan tidak lain adalah kondisi Nabi. Setelah sehat, ia dan ibunya segera pergi ke rumah Nabi SAW karena dia khawatir kalau Nabi juga dianiaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy sebagaimana dirinya. Begitulah cintanya kepada Nabi SAW. Ketika dia dan ibunya tiba di rumah Nabi, Nabi memeluknya. Saat itu ibunya beriman dan mengikuti seruan Nabi SAW dengan ikhlas. Keislaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ketika keislaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diketahui oleh pamannya Hakam bin Abil As, pamannya langsung memanggilnya. Setelah menghadapnya, dia ditanya, "Benarkah engkau telah berpindah agama? Benarkah engkau sekarang telah mengikuti agama Muhammad?" Dia berkata dengan tegas, "Ya, saya telah mengikuti seruan Nabi Muhammad dan memeluk agamanya." Ia kemudian dipasung oleh pamannya dan ditanya lagi, "Apakah kamu membenci agama orang-orang tuamu dahulu? Apakah agama Muhammad lebih baik dari agama nenek moyang kita? Engkau celaka. Demi Allah dan demi Lata dan Uzza, saya tidak akan melepaskanmu dari belenggu ini selamanya, kecuali jika engkau meninggalkan agama Muhammad dan kembali ke agama lamamu, agama yang dianut orang-orang tuamu." Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad selama-lamanya." Selama dipasung pamannya yang kejam, ia tetap setia pada keyakinannya dan mempertahankan keyakinan sucinya. Setelah pamannya mengetahui bahwa keyakinan Utsman bin Affan sangat kuat dan teguh, beberapa hari kemudian ia dibebaskan dari belenggu. Meski dianiaya sedemikian rupa, ia tetap beriman pada seruan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Setelah dibebaskan, dia akhirnya tidak diakui sebagai anggota keluarga oleh pamannya dan kerabat lainnya. Selanjutnya, ia tetap menjadi pemeluk Islam dan juga menjadi sahabat Nabi yang terkemuka. Keislaman Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika keislaman Zubair bin Awam radhiyallahu anhu diketahui oleh pamannya, dia dipanggil oleh pamannya. Kemudian dia ditanya oleh pamannya, "Apakah engkau sekarang menjadi pengikut agama Muhammad? Apakah engkau tidak mau mengikuti agama nenek moyangmu sebelumnya? Apakah engkau suka menjadi orang hina?" Dia menjawab dengan tegas, "Saya mengikuti agama Allah. Saya mengikuti agama Allah." Kemudian dia diikat oleh pamannya. Ketika dia dianiaya, pamannya selalu bertanya, "Apakah engkau suka mendustakan agama Muhammad dan kembali ke agamamu yang dulu? Selama engkau belum memeluk agamamu yang dulu, selama itu saya tidak akan melepaskanmu dari ikatan ini." Dia menjawab dengan tegas dan tulus, "Saya tidak akan mendustakan seruan Muhammad. Saya ingin memeluk agama Allah dan tidak akan mengikuti agamamu." Begitulah dia saat itu, meskipun dia masih sangat muda. Setelah beberapa hari dianiaya oleh pamannya, dia akhirnya dibebaskan, tetapi tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga oleh pamannya dan oleh seluruh keluarganya, seperti halnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi terlepaslah dia dari penganiayaan yang sangat kejam ini, dan ia tetap menjadi pengikut dan pemeluk Islam. Keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam adalah salah satu budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum musyrikin Quraisy. Setelah diketahui oleh tuannya bahwa dia telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dia dianiaya oleh tuannya dengan cara yang sangat kejam. Lehernya diikat dengan tali panjang, lalu ikatannya itu diberikan kepada anak-anak yang sedang bermain di jalan untuk mereka tarik-tarik dan mainkan. Saat diperlakukan seperti ini, dia selalu mengucapkan kata-kata dengan lantang, "Ahad,
Ahad, Ahad. Itu berarti Tuhan hanya satu, Tuhan yang sebenarnya hanya satu. Umayyah menganiaya Bilal seperti itu. Hal itu dimaksudkan agar ia kembali ke agamanya yang dulu, yaitu menyembah berhala. Meskipun penganiayaan terhadapnya sangat kejam, dia tidak bergeming sedikit pun, dan dia tetap mengikuti seruan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penganiayaan terhadapnya semakin keras dan semakin berat. Suatu hari lehernya diikat kuat-kuat dengan tali dan tangannya. Lalu dia dibawa keluar rumah dan dibawa oleh tuannya ke padang pasir yang luas di tengah hari, di tengah panasnya teriknya matahari. Saat itu, jika ada sepotong daging yang ditaruh di padang pasir, beberapa jam kemudian daging itu akan kering karena sangat panas. Di padang itu, dia dibaringkan menghadap matahari yang terik. Lalu sebuah batu besar ditaruh di dadanya. Tuannya berkata kepadanya, "Saya tidak akan melepaskanmu dari siksaan ini. Tetapi jika engkau akan mendustakan Muhammad dan kembali ke agamamu sebelumnya, menyembah berhala Lata dan Uzza." Bilal menjawab dengan tegas dan tidak bergeming sedikit pun, "Ahad, Ahad, Ahad." Artinya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sebenarnya hanya satu, Tuhan yang sebenarnya adalah yang Maha Esa. Dengan siksaan yang sangat berat ini, bukannya Bilal kehilangan imannya, tetapi justru semakin menguatkannya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara kebetulan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan melalui tempat itu, dan dia melihat Bilal dianiaya begitu kejam oleh tuannya. Maka dia menegur Umayyah, "Wahai Umayyah, tidakkah engkau takut kepada Tuhan yang menciptakan kamu ketika kamu menyiksa orang yang kamu anggap hina ini? Sampai kapan engkau ingin menyiksa orang ini?" Umayyah menjawab, "Kaulah yang pertama kali merusak orang ini, bukan?" Abu Bakar berkata, "Oh, jadi saya yang menghancurkan orang ini?" Umayyah menjawab, "Ya, orang ini adalah budakku. Mengapa engkau menyuruh dia mengikuti Muhammad?" Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar menyatakan bahwa ia mampu menggantikan harga Bilal ketika Umayyah membelinya. Jadi Umayyah dan Abu Bakar berunding mengenai ini. Akhirnya Abu Bakar mengganti harga Bilal kepada Umayyah dengan uang tunai saat itu juga. Dengan demikian, Bilal dibebaskan dari penganiayaan yang sangat kejam. Kemudian Bilal yang masih menderita sakit akibat kekejaman tuannya diajak ke rumah Abu Bakar. Saat itu turun wahyu dari Allah kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Diriwayatkan lebih lanjut bahwa setelah Bilal dirawat oleh Abu Bakar yang kemudian sembuh dan sehat seperti sedia kala, maka oleh Abu Bakar ia dibebaskan. Selanjutnya ia tetap menjadi pengikut Nabi SAW serta seorang muslim sejati. Keislaman Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Abu Fakihah adalah budak dari Safwan bin Umayyah, salah seorang pemimpin Quraisy. Setelah mengetahui bahwa ia telah menjadi pengikut Nabi SAW, dia disiksa oleh tuannya. Pada siang hari yang sangat panas, dia diseret keluar rumah. Tangan dan lehernya dibelenggu dan dibawa ke padang pasir. Dia dibaringkan menghadap ke atas, lalu sebuah batu besar diletakkan di atas perutnya. Karena batu yang ada di atasnya begitu besar dan panas, napasnya terengah-engah dan lidahnya menjulur. Saat itu, Umayyah bin Khalaf, paman Safwan bin Umayyah, datang menemuinya. Setelah melihat kondisi Abu Fakihah, dia berkata kepada keponakannya, "Safwan, tambah siksaannya agar Muhammad datang ke sini, biarkan Muhammad membebaskannya nanti." Dengan takdir Allah, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat itu. Setelah dia melihat Abu Fakihah disiksa oleh tuannya, dia langsung menyatakan bahwa dia bisa menebus Abu Fakihah dengan harga saat dibeli oleh Safwan. Setelah Safwan menerima uang tebusan, ia segera membebaskan Abu Fakihah dari siksaan kejam. Setelah Abu Fakihah menjadi milik Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak lama kemudian dia dibebaskan. Selanjutnya dia tetap seorang muslim sejati. Keislaman Ammar, ibu, bapaknya, dan saudara laki-lakinya. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Samiyah, dan saudaranya Abdullah atau Anis, adalah budak dari Amr bin Hisham, Abu Jahal. Setelah diketahui oleh tuannya dan para pemuka kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka telah mengikuti seruan Nabi SAW, maka oleh tuan mereka dianiaya dengan kejam. Masing-masing dipanggang di atas api yang menyala-nyala oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Karena siksaan yang hebat dan panasnya, Nabi SAW datang melihat untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka disiksa. Nabi SAW bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah surga." Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir." Karena mereka terus-menerus dipanggang di atas api yang menyala-nyala. Tidak lama kemudian Yasir meninggal. Setelah itu saudaranya Anis menyusul, sedangkan Samiyah, ibunda Ammar, dibebaskan dari siksaan itu. Sementara itu, Ammar masih disiksa di atas api yang berkobar. Oleh karena itu, Nabi SAW berkata, "Hai api, jadilah dingin dan selamat seperti keadaanmu dulu atas Nabi Ibrahim." Akhirnya Ammar menurut riwayat tidak lagi merasakan panasnya api sama sekali. Adapun ibunya Samiyah
setelah dibebaskan dari api, Abu Jahal bertanya, "Apakah engkau akan kembali ke agama lamamu dan menustakan Muhammad?" Pertanyaan itu dijawab dengan tegas dan ikhlas. "Saya masih mengikuti Nabi Muhammad dan saya benar-benar percaya padanya." Abu Jahal berkata, "Ya, tentu saja kamu mengikuti Muhammad karena kamu mencintainya dan pada ketampanannya." Kemudian Abu Jahal bersama para pemuka Quraisy lainnya mengikatnya dan menelanjanginya, lalu dibawa ke padang pasir. Dan di sana kemaluannya dilukai dengan senjata tajam hingga terbelah. Oleh karena itu, dia meninggal pada saat itu juga dalam kondisi yang sangat mengerikan bagi setiap yang berperi kemanusiaan. Adapun kondisi Ammar, setelah api menjalar ke tubuhnya yang tidak menyebabkan kematiannya, ia dianiaya dengan cara lain. Abu Jahal dan teman-temannya memaksa Ammar memakai baju besi di hari yang panas. Karena sudah tidak tahan lagi, ia berpura-pura ingin kembali ke agama semula dan menuruti kehendak Abu Jahal. Namun, dalam hatinya ia tetap mengikuti seruan Nabi SAW dan sangat beriman padanya. Maka setelah ia seolah ingin kembali ke agamanya yang dulu, ia dibebaskan dari penganiayaan yang sangat berat oleh Abu Jahal. Para sahabat Nabi SAW sangat terkejut mendengar keadaan Ammar. Beberapa dari mereka berpikir bahwa dia telah kembali ke agama lamanya, menjadi musyrik dan menyembah berhala. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menyampaikannya kepada Nabi SAW karena mereka mengira bahwa Nabi belum pernah mendengar tentang Ammar. Padahal Nabi pernah mendengar sebelumnya. Oleh karena itu, kepada orang yang mengatakan bahwa Ammar telah murtad, kembali menjadi musyrik atau kafir, beliau bersabda, "Ammar, Allah telah mencampurkan imannya antara ujung tulang kepalanya hingga ujung telapak kakinya, dan Allah telah mencampurkan imannya dengan daging dan darahnya." Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dari Ali radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ali radhiyallahu anhu dengan pengucapan yang sedikit berbeda. Jadi, walaupun banyak kaum muslimin saat itu yang menyatakan dan mengira bahwa Ammar musyrik lagi, dia sudah murtad, menjadi kafir lagi, dan seterusnya, tapi Nabi SAW menegaskan bahwa dia adalah orang yang tetap beriman pada seruannya. Ammar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi telah menerima wahyu dari Allah yang berbunyi, "Barang siapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." Ayat ini mengandung pelajaran bahwa orang yang mengaku kafir setelah beriman karena dipaksa oleh orang lain, tetapi hatinya tetap teguh dalam iman, maka ia tidak durhaka. Selanjutnya, Ammar tetap menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai kematiannya. Keislaman Amir bin Fuhairah dan saudara perempuannya. Amir bin Fuhairah adalah budak seorang musyrikin Quraisy. Setelah diketahui oleh tuannya bahwa dia telah mengikuti seruan Nabi SAW, dia dianiaya dengan sangat kejam oleh tuannya, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dia katakan. Karena salah satu anggota tubuh bagian dalamnya rusak,
Menurut riwayat, akhirnya ia dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dimerdekakan karena Allah. Adapun adiknya, budak Umar ibn al-Khattab yang saat itu belum memeluk Islam, setelah diketahui oleh tuannya Umar bahwa ia telah mengikuti seruan Nabi SAW, dia dianiaya. Sebelum penganiayaan yang menimpanya hingga akan membunuhnya, Abu Bakar datang ke rumah Umar dan dia sanggup mengganti atau menebusnya dengan harga ketika Umar membelinya. Setelah Umar setuju menerima uang tebusan, saat itu Umar membebaskannya dan menyerahkannya kepada Abu Bakar. Beberapa hari kemudian, dia dimerdekakan oleh Abu Bakar karena Allah semata. Keislaman Hamamah, ibu Bilal bin Rabah. Hamamah adalah ibu Bilal bin Rabah, dan dia adalah budak dari seorang musyrikin Quraisy yang namanya tidak diketahui dalam kitab-kitab tarikh, seperti yang menganiaya Amir bin Fuhairah. Menurut riwayat, dia disiksa sampai meninggal. Namun menurut riwayat lain, ia ditebus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sesuai dengan harga saat dibeli oleh tuannya. Kemudian setelah dia ikut dengan Abu Bakar, tidak lama kemudian dia dibebaskan karena Allah. Keislaman Ummu Unais dan anak perempuannya. Ummu Unais adalah budak perempuan Aswad bin Abdi Yaguz, seorang pemuka musyrikin Quraisy. Setelah diketahui oleh tuannya bahwa ia telah menjadi pengikut Nabi SAW, kemudian dia dianiaya. Dengan takdir Allah, ketika sedang dianiaya dan disiksa oleh tuannya, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada tuannya. Dia kemudian menebusnya dengan harga ketika dibeli oleh tuannya. Maka setelah Aswad bin Abdi Yaguz menerima uang tebusan dari Abu Bakar, saat itu ia dibebaskan dari penganiayaan dan menjadi hak Abu Bakar. Beberapa hari kemudian, dia dimerdekakan dan selanjutnya dia tetap menjadi seorang muslim sejati. Adapun putrinya, Latifah, saat itu adalah budak Walid bin Mughirah. Sebelum dianiaya oleh tuannya, ia dibeli oleh Abu Bakar dengan harga ketika dibeli oleh Walid. Setelah ia menjadi milik Abu Bakar, ia segera memerdekakannya karena Allah. Keislaman Nadia dan putrinya. Nadia adalah budak perempuan Walid bin Mughirah, begitu pula putrinya. Keduanya setelah diketahui oleh tuannya mengikuti seruan Nabi SAW memeluk Islam, mereka dianiaya dengan kejam. Dengan takdir Allah, sebelum mereka berdua hampir meninggal, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Walid untuk menebus mengganti mereka dengan harga ketika dibeli oleh Walid. Saat itu mereka dibebaskan dari penganiayaan tuannya dan menjadi milik Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar memerdekakannya karena Allah. Kemudian mereka berdua menjadi pengikut Islam yang setia. Keislaman Labibah. Labibah adalah budak perempuan milik Umar ibn al-Khattab sebelum memeluk Islam. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia telah mengikuti seruan Nabi SAW memeluk Islam, dia dianiaya dan disiksa oleh tuannya, Umar. Ketika Umar ibn al-Khattab sedang menyiksa budak itu, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati tempat itu. Saat itu Umar berkata kepadanya, "Aku tidak akan membiarkanmu melainkan karena aku sudah jemu."
Umar terus memukuli hingga jemu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas, "Demikian juga Allah akan berbuat kepadamu jika engkau tidak memeluk Islam." Akhirnya, Labibah dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan harga sesuai keinginan Umar. Kemudian dia memerdekakannya karena Allah. Keislaman Junairah. Junairah menurut riwayat lain adalah budak perempuan milik Abu Jahal. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia telah mengikuti seruan Nabi SAW dan memeluk Islam, dia dianiaya dan disiksa oleh Abu Jahal dengan cara yang sangat kejam. Selama penganiayaan, pendiriannya sangat kuat dan tauhidnya juga kuat kepada Allah. Abu Jahal membawa para pemuka kaum musyrikin Quraisy. Abu Jahal berkata kepadanya, "Apakah kamu sekarang benar-benar mengikuti seruan Muhammad yang celaka itu?" Dia menjawab dengan tegas, "Ya, saya benar-benar mengikuti seruan Muhammad. Saya percaya seruannya dan saya benar-benar mengikuti pimpinan Muhammad." Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mengikuti apa yang dibawa Muhammad?" Mereka menjawab, "Tidak, kami tidak akan pernah mengikuti Muhammad yang celaka itu." Abu Jahal berkata lagi, "Jika apa yang diserukan Muhammad itu benar dan baik, tentu kami akan mengikutinya lebih dulu daripada Junairah. Itu pasti kan?" Kemudian Junairah dipukuli sekeras-kerasnya, dan setiap hari dia dipukuli hingga membuatnya buta. Setelah matanya buta, Abu Jahal dan teman-temannya berkata kepadanya, "Engkau menjadi buta itu tidak lain karena kamu dimurkai oleh Lata dan Uzza." Oleh Junairah kata-kata seperti itu dijawab dengan tegas. Mereka berbohong. Lata dan Uzza tidak bisa membahayakan atau memberi manfaat kepada kita. Kemudian Abu Jahal mendatanginya lagi dan berkata, "Oh Junairah, apakah kamu ingat Lata dan Uzza adalah berhala-berhala nenek moyangmu dahulu? Apakah kamu tidak takut padanya jika dia akan murka padamu? Engkau sekarang buta karena engkau tidak melihat dan menyembah Lata dan Uzza selama berhari-hari, bukan? Ingat Junairah, jangan terus mengikuti Muhammad." Mendengar kata-kata sesat itu, Junairah menjawab tegas sambil tersenyum, "Berhala Lata dan Uzza itu lebih buta dari saya. Apa gunanya dua berhala yang engkau sembah dan saya diperintahkan untuk menyembahnya? Adapun mengapa saya sekarang buta, ini adalah perkara dari Tuhan saya sendiri yang menjadikan saya dan engkau. Tuhanku lebih berkuasa untuk menjadikanku bisa melihat kembali seperti semula, karena dialah yang menciptakanku." Pada malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kebutaan Junairah dan dia bisa melihat lagi. Keesokan harinya ketika Abu Jahal dan teman-temannya mendatanginya, mereka terkejut melihat Junairah bisa melihat lagi. Lalu mereka berkata, "Ini sihir Muhammad, itulah sihir Muhammad." Saat itu, dia masih dianiaya oleh Abu Jahal hingga dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beberapa hari kemudian, dia memerdekakannya karena Allah. Saat itu Nabi SAW menerima wahyu dari Allah yang berbunyi, "Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama."
Keislaman Khobab bin Arts. Khobab bin Arts adalah seorang pandai besi dan menjadi budak seorang wanita bernama Ummu Anmar. Ketika Ummu Anmar mengetahui bahwa dia telah menjadi pengikut Nabi Muhammad, dia dianiaya dengan cara yang kejam. Tubuhnya diikat ke tiang dan apinya dinyalakan di sekitar tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu dia ditanya, "Apakah engkau ingin memeluk kembali agama lamamu, agama yang dianut oleh nenek moyangmu dahulu?" Dia menjawab, "Saya masih pengikut agama Muhammad." Oleh karena itu, dia disiksa dengan siksaan yang lebih berat. Punggungnya disetrika dengan besi yang telah dibakar sampai pijar, dan besi tersebut juga digosokkan di atas kepalanya. Meski disiksa dengan begitu kejam, dia tetap teguh beriman kepada seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hari dia terus-menerus mengalami siksaan yang berat, suatu hari dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang hal itu. Dan beliau saat itu berada di sisi Ka'bah, Baitullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk saya? Karena saya diperlakukan seperti itu," dan seterusnya. Nabi kemudian duduk dan wajahnya memerah, kemudian berkata, "Sesungguhnya ada orang-orang sebelum engkau yang disisir dengan sisir besi, di samping tulang-tulangnya dari daging dan uratnya. Yang demikian itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Dan ada juga yang ditaruh di atas kepala mereka gergaji, dan dia dibelah menjadi dua. Demikian itu tidak membuatnya murtad dari agamanya." Riwayat ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Saat itu Nabi menerima wahyu dari Allah yang berbunyi, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pada suatu ketika, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan untuk membahas siapa di antara mereka pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, dan berharap didengar oleh kaum musyrikin Quraisy. Saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tulus menyetujuinya. Di antara para sahabat ada yang tidak setuju, karena Abdullah tidak memiliki jaminan dari orang yang berpengaruh untuk melindunginya. Karena kesanggupannya, tentu dia akan dianiaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin pasti akan menghalangi siapa saja yang berani membaca ayat-ayat Al-Quran di masjid. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Hanya Allah yang melindungiku." Oleh karena itu, diputuskan dengan suara bulat bahwa Abdullah bin Mas'ud akan membacakan beberapa ayat Al-Quran di masjid dengan suara keras untuk didengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Keesokan harinya, Abdullah datang ke masjid dan duduk di maqam tempat dekat Ka'bah. Dengan suara yang keras dan lantang serta dengan lantunan yang merdu, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu, para pemimpin dan petinggi kaum musyrikin Quraisy berkumpul di nadinya, aula pertemuan resmi mereka, untuk merundingkan cara-cara untuk menghalangi seruan dakwah dan gerakan Muhammad.
Ketika mereka mendengar suara Abdullah begitu keras dan lantang, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Itu suara Ibnu Ummi Abdin." Seorang lagi berkata, "Kenapa dia terdengar seperti itu?" Seketika pertemuan mereka menjadi ramai dan dihentikan oleh pemimpin pertemuan. Mereka kemudian mendengar suara yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah jelas bagi mereka bahwa suara itu berisi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka pemimpin mereka berkata, "Itulah Ibnu Ummi Abdin membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebaiknya kita tutup pertemuan ini dulu dan mari kita bersama-sama ke masjid. Jika nanti ternyata dia benar-benar anak Ummi Abdin, maka lebih baik kita pukul dia bersama." Mereka serentak menyetujui usulan dari pimpinan dan rapat mereka dibubarkan. Kemudian mereka semua pergi ke masjid bersama-sama. Memang benar suara itu adalah Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud. Mereka langsung mengeroyok dan menghajarnya sekuat tenaga. Abdullah bin Mas'ud berlumuran darah dan terengah-engah. Setelah itu mereka pergi. Kemudian dia pulang dengan tubuh lemas dan berlumuran darah, terutama di bagian kepala. Sesampainya di rumahnya, kemudian para sahabat Nabi datang, ingin tahu hasil pekerjaannya. Ketika mereka melihat betapa menyedihkannya keadaan dia, di antara mereka berkata, "Inilah yang aku khawatirkan, itu sebabnya aku tidak setuju dengan kesanggupanmu." Meskipun dia sangat kesakitan, Abdullah menjawab dengan tegas, "Jika hari ini engkau memutuskan kembali agar besok pagi saya membaca ayat-ayat Al-Quran di masjid, saya pasti akan melakukannya kembali." Para sahabat Nabi juga berkata padanya, Jangan hai Ibnu Ummi Abdin, jangan." Karena mereka sekarang telah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad yang menjadi musuh mereka. Jadi, keputusan yang diambil Abdullah bin Mas'ud hanya sekali, karena saat itu belum saatnya keputusan itu dilakukan lagi. Ini adalah salah satu riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika dia dianiaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Keislaman Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id adalah seorang pemuda dari bangsa Quraisy. Ketika ayahnya mengetahui bahwa ia telah mengikuti seruan Nabi SAW, ia dipanggil dan ditanya oleh ayahnya, "Apakah engkau sudah mengikuti Muhammad? Tidakkah engkau tahu bahwa banyak orang yang tidak mau mengikutinya karena ia selalu mencela berhala-berhala mereka dan membodoh-bodohkan orang pandai mereka?" Khalid menjawab dengan tegas, "Demi Allah, saya telah mengikuti seruan Nabi Muhammad dan saya benar-benar beriman kepadanya." Mendengar jawaban seperti itu, ayahnya sangat marah padanya dan dia diusir dengan kekerasan. "Keluar dari rumahku, jangan ikut denganku lagi, dan saya tidak akan pernah memberimu makan lagi." Khalid hanya menjawab, "Jika ayah tidak memberi saya makan, maka Tuhan yang akan memberi saya makan." Dikisahkan bahwa dia dianiaya dengan kejam dan tidak diberi makan oleh ayahnya selama beberapa hari. Namun semua itu hanya menambah keteguhan imannya kepada Allah. Setelah penyiksaan itu, dia diusir dari rumah ayahnya. Selanjutnya, ia terus mengikuti Nabi SAW dan makan minum bersama Nabi
pergi bersama Nabi dan tidur di rumah Nabi sampai ayahnya meninggal. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah anak dari Abu Waqqas dan ibunya bernama Hamah binti Abi Sufyan. Saat remaja ia sudah memeluk Islam. Ketika ibunya mengetahui bahwa dia telah menjadi pengikut Nabi, dia diancam oleh ibunya. "Wahai Sa'ad, saya dengar sekarang kau adalah orang yang celaka. Demi Allah, demi Lata dan Uzza, saya tidak mengizinkan tempat berteduh di bawah atap rumahku, baik saat hujan maupun panas, bagi orang-orang yang telah menjadi pengikut Muhammad. Sekarang kau mengikuti Muhammad, dilarang bagi engkau untuk memasuki rumah saya, dilarang bagi engkau untuk makan makanan saya, dan dilarang bagi engkau untuk minum air saya." Singkat cerita, saat itu dia diasingkan dan tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga oleh ibu dan keluarganya. Karena itu, dia datang kepada Nabi dan mengeluh tentang hal-hal yang dia alami. Pada saat itu juga datang wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kedua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tiada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Saat terus berbuat baik kepada ibunya, tetapi dia sama sekali tidak mengikuti apa yang diinginkan ibunya, yaitu kembali menjadi musyrik. Dia tetap beriman pada seruan Nabi SAW. Oleh karena itu, dalam hal makan dan tidur, saat menumpang kepada saudara-saudaranya muslim dan menerima apa adanya. Nama asli Abu Zar adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang kepala kabilah Bani Ghifar. Kabilah ini terletak di tempat yang jauh dari Mekah, sama dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30 hari dengan berjalan kaki. Saat itu ia mendengar kabar bahwa di kota Mekah ada seorang laki-laki dari keturunan Quraisy yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka ia mengutus saudaranya Anis pergi ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Dia berkata kepada adiknya tersebut, "Pergilah ke lembah itu dengan menunggangi unta ini. Sesampainya di sana, engkau hendaklah datang ke orang yang mengaku sebagai Nabi dan utusan Allah dan menerima wahyu dari langit. Kemudian dengarkan semua yang dia katakan dan catatlah. Setelah itu, cepatlah kembali pulang dan ceritakan perkataan dan pelajarannya kepadaku." Adiknya kemudian berangkat dan tiba di kota Mekah dengan selamat. Kemudian ia mencari rumah Nabi SAW. Setelah ia mengetahuinya, diam-diam ia mendatangi Nabi SAW. Kemudian ia benar-benar mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para pengikutnya. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke kabilahnya dan melaporkan kepada kakaknya Abu Zar tentang apa yang dia lihat dan dengar dari Nabi SAW. Antara lain dia melaporkan, "Saya melihat bahwa dia selalu memerintahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat, dan bahwa setiap orang harus memiliki budi pekerti yang baik. Dan saya juga mendengar darinya kata-kata yang susunan katanya mengherankan. Saya akan menyebutnya kata-kata ini syair,
tetapi bukan syair. Setelah menerima laporan dari adiknya, Abu Dzar berkata, "Engkau tidak bisa memuaskan apa yang aku inginkan. Nah, sekarang saya pergi ke sana sendirian. Saya ingin bertemu dengannya sendiri." Abu Dzar kemudian bergegas ke Mekah dengan membawa bekal yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut, dan akhirnya dia sampai di kota Mekah dengan selamat. Pada hari pertama, dia belum bertemu Nabi SAW. Ia takut menanyakan nama beliau kepada orang lain, karena ia sangat khawatir orang yang ditanyai itu adalah orang yang memusuhi beliau. Dia kemudian mencari Nabi SAW di dalam masjid. Malamnya dia tidur di masjid. Keesokan harinya, dia belum juga bertemu dengan Nabi. Karena masih tidak ingin menanyakan nama beliau, ia terus mencari Nabi di masjid sampai hari ketiga. Selama 3 hari itu, Ali radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi mengetahui bahwa Abu Dzar berasal dari luar negeri. Maka pada hari ketiga itu, Ali bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, maukah engkau memperkenalkan dirimu kepadaku dan dari mana negaramu berasal? Karena saya mengerti bahwa engkau tidak berasal dari sini. Dan apa maksud engkau datang ke sini? Karena saya melihat engkau datang ke sini dengan tujuan tertentu. Cobalah saudara, katakan padaku." Abu Dzar menjawab dengan malu, "Oh saudara, jika engkau dari awal membuat perjanjian sumpah dengan saya dapat menjawab pertanyaan engkau. Maukah engkau berjanji?" Saat itu Ali dengan tulus menyetujui apa yang diinginkan Abu Dzar, yaitu membuat perjanjian dengannya dengan sumpah. Setelah itu, Abu Dzar kemudian menjelaskan asal-usul negeri, nama, dan tujuan datang ke kota Mekah. Lalu dengan jujur Ali berkata kepadanya, Ya benar, Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Jika engkau ingin bertemu dengannya, maka berjalanlah bersamaku. Namun, karena saya mengantar engkau, lebih baik jika engkau menemui rintangan di jalan, saya akan berpura-pura tidak mengenal engkau. Dan jika saya terus berjalan tanpa hambatan, engkau harus terus mengikuti saya, sampai saya memasuki rumah yang saya tuju, dan engkau tetaplah mengikutiku. Abu Dzar menjawab, "Baiklah." Kemudian Ali radhiyallahu anhu berjalan dan dia mengikuti di belakangnya ke rumah Nabi SAW dengan aman. Setelah bertemu Nabi SAW, langsung dia mempercayai seruan beliau dan langsung memeluk Islam. Kemudian Abu Dzar menerima perintah dari Nabi SAW, "Kembalilah kepada kaummu, lalu beritahu mereka, sampai perintahku akan datang kepadamu lagi." Saat itu Abu Dzar berkata di hadapan Nabi, "Demi Allah yang diriku di tangan kekuasaannya, saya selalu ingin berbicara secara terbuka di depan mereka, musyrikin Quraisy. Dan saya ingin berseru di tengah masjid agar mereka bisa mendengar." Benarlah bahwa keesokan harinya dia datang ke masjid, dan di tengah masjid dia berdiri dan berseru dengan suara keras, "Asyhadu an la ilaha illallah." Dia berteriak berkali-kali. Mendengar teriakan Abu Dzar, orang-orang musyrik Quraisy datang berbondong-bondong ke masjid, dan segera mereka mengeroyok dan memukulinya dengan keras hingga dia terjatuh. Kemudian datanglah Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjaga dan membantunya. Dia dipeluk oleh Abbas, lalu Abbas berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, tidakkah kalian mengerti bahwa dia adalah anggota dari kabilah Bani Ghifar?
Padahal kalian tahu bahwa kabilah itu adalah kabilah yang harus kamu lewati setiap kali kamu bepergian ke Syam." Karena perkataan Abbas, mereka berhenti memukuli Abu Dzar. Keesokan harinya dia datang lagi ke masjid. Di tengah masjid dia bersuara lantang, membaca syahadat seperti kemarin, sehingga dia dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian dia kembali ditolong oleh Abbas. Kemudian keesokan harinya dia kembali ke kabilah Ghifar dan tiba di sana dengan selamat, dan dia berseru kepada keluarga dan kaumnya. Segera adiknya yang bernama Anis dan ibunya mengikuti seruannya. Beberapa hari kemudian, setengah dari kaumnya mengikuti seruannya. Inilah riwayat Abu Dzar masuk Islam dan penganiayaan musyrikin Quraisy terhadapnya. Kita mengerti betapa beratnya penderitaan dan kesengsaraan kaum muslimin ketika Islam mulai diserukan dan disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat penderitaan dan kesengsaraan mereka yang lebih berat dari yang disebutkan sebelumnya, insya Allah akan diulas di episode selanjutnya. Perlu juga diketahui bahwa sahabat Abu Bakar pada waktu itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah berulang kali menghabiskan hartanya untuk mengganti atau menebus budak yang dianiaya oleh orang-orang musyrik Quraisy karena mereka mengikuti seruan Nabi atau memeluk Islam. Dengan riwayat-riwayat yang disebutkan sebelumnya, masing-masing dari kita dapat membayangkan sendiri berapa banyak kekayaan yang dimiliki sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikeluarkan untuk tujuan ini. Karena banyaknya harta yang dikeluarkan olehnya saat itu untuk membela saudara seagama dan senasib, ayahnya Abu Quhafah menegur, "Wahai anakku, aku melihat engkau selalu menghabiskan uang untuk membeli dan membebaskan beberapa budak yang lemah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kamu membeli dan memerdekakan orang-orang yang gagah perkasa, yang mungkin dapat membelamu dan berada di sisimu jika sewaktu-waktu engkau dianiaya dari orang-orang." Dia menjawab, "Ayah, sebenarnya saya melakukan apa yang saya lakukan melainkan karena Allah semata." Suatu hari, Hamzah pergi berburu. Hamzah adalah pemuda Quraisy yang suka berburu. Ketika dia kembali dari berburu, dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang budak perempuan yang tiba-tiba memanggilnya, "Ya Aba Amarah, jika engkau tahu bahwa Abul Hakam menganiaya putra saudara Tuan, tentu Tuan akan sangat marah padanya." Mendengar cerita budak ini, dia terkejut. Dia bertanya, "Siapa yang dianiaya oleh Abul Hakam?" Budak itu menjawab, "Tidak lain adalah Muhammad." Hamzah bertanya, "Apakah engkau benar-benar tahu bahwa Abul Hakam menganiaya Muhammad?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tahu betul karena saya melihatnya dengan mataku sendiri." Hamzah bertanya lagi, "Bagaimana penganiayaan Abul Hakam terhadap Muhammad?" Budak itu kemudian menjelaskan, "Ketika Muhammad sedang duduk sendirian di dekat kaki gunung Sofa, tiba-tiba Abul Hakam datang dan melecehkan serta menghina Muhammad, tetapi Muhammad tetap diam. Abul Hakam kemudian mengambil pasir dan melempari Muhammad. Muhammad masih diam. Selanjutnya, Abul Hakam mengambil kotoran hewan dan melemparkannya ke Muhammad. Muhammad masih duduk dan diam, tidak mengindahkan sedikit pun tindakan Abul Hakam.
Kemudian Muhammad ditangkap dan dibanting oleh Abul Hakam hingga terjatuh, lalu kepalanya diinjak-injak sesuka hati. Saya tidak tega melihatnya dan saya benar-benar merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, saya sampaikan berita kejadian ini kepada Tuan. Menurut salah satu riwayat, budak perempuan itu bernama Salma, budak milik Sofia binti Abdul Muthalib, saudara perempuan Hamzah. Sofia adalah bibi Nabi yang mengikuti seruan beliau. Oleh karena itu, budak perempuan itu condong pada seruan Nabi. Setelah Hamzah menerima berita penganiayaan Muhammad, dia menggelengkan kepalanya. Kemudian Hamzah pergi ke masjid untuk mencari Abu Jahal. Dengan wajah memerah karena marah, Hamzah masuk ke masjid sambil memegang panah yang baru saja digunakannya untuk berburu. Abu Jahal sedang duduk di masjid dengan para pemimpin dan kepala musyrikin Quraisy yang sedang menceritakan tentang tindakannya terhadap Nabi. Hamzah segera menghampirinya. Hamzah menarik panahnya dan meletakkannya di kepala Abu Jahal sambil berkata, "Benarkah engkau mencaci maki dan menganiaya Muhammad? Saya sekarang telah menjadi pengikutnya. Jika engkau berani kepada Muhammad, katakan padaku sekarang. Saya tidak akan takut padamu. Coba katakan sekarang." Abu Jahal menjawab dengan suara pelan dan gemetar sambil menundukkan kepalanya karena takut akan panah yang ditancapkan di kepalanya. Muhammad itu keterlaluan. Dia sangat berani membodoh-bodohkan orang-orang pandai kita, mengatakan bahwa orang tua dan nenek moyang kita sesat, sangat menghina apa yang kita sembah dan kita muliakan selama ini, menyalahi agama kita, dan memecah belah golongan dan memutuskan persaudaraan keluarga Quraisy. Hamzah berkata lagi, "Siapa yang lebih bodoh dari engkau dan orang-orang seperti engkau? Apa gunanya engkau menyembah batu dan mengagungkan selain Allah, yang nyata-nyata dialah Tuhan yang menciptakan? Demi Allah, sesungguhnya saya telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah." Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Hamzah menancapkan anak panah ke kepala Abu Jahal sehingga terluka parah. Saat itu seorang teman Abu Jahal yang ada di sana hendak membela Abu Jahal sambil berkata, "Oh Hamzah, engkau sangat celaka. Sekarang kau telah berani meninggalkan agama nenek moyangmu." Hamzah langsung menjawab, "Siapa yang akan melarang saya jika saya memeluk agama Muhammad? Jelas bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah, dan semua yang dikatakan Muhammad, saya percaya bahwa dia pasti benar. Demi Allah, saya tidak akan takut jika engkau ingin melarang saya memeluk agama Muhammad." Kemudian Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, "Sudahlah, biarkan Hamzah. Diamlah, jangan bicara dengan Hamzah. Orang yang pindah agama tidak perlu diajak bicara. Lebih baik kita pulang sekarang." Kemudian Abu Jahal pulang bersama teman-temannya dan Hamzah pun kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, perasaan Hamzah terguncang hingga menggerutu sendiri seperti orang sakit. Dia berkata, "Oh diriku, diriku, diriku. Saya sebenarnya adalah seorang pemuka dan pemimpin Quraisy karena saya adalah putra Abdul Muthalib, seorang yang terkenal dan berpengaruh di kalangan Quraisy. Mengapa mengikuti agama orang yang tidak tahu apa-apa? Mengapa mengikuti orang bodoh sehingga berani meninggalkan agama nenek moyang? Jika demikian, akan lebih baik saya mati saja daripada bertindak seperti itu yang akan membuatku terhina. Oh diriku, saya lebih baik mati." Selanjutnya dia berkata, "Ya Tuhan, jika Muhammad benar, maka engkau hendaklah memberikan keteguhan dan ketetapan di hatiku. Jika Muhammad salah, maka engkau hendaklah menjauhkanku darinya dan dari semua hal yang menimpaku."
dia berkata terus pada dirinya sendiri dari siang hingga malam. Hatinya selalu ragu untuk mengikuti seruan Muhammad SAW. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Nabi dengan perasaan yang sangat sedih. Setelah dia bertemu Nabi, dia menceritakan apa yang dia lakukan kemarin dan perasaan apa yang ada di hatinya. Setelah Nabi mendengar perkataan paman termudanya, beliau sangat senang dan menyambutnya dengan membacakan firman Allah di hadapannya, dan dia mendengarkannya dengan sangat tenang dan dengan perasaan haru dan kagum. Setelah Nabi membacakan ayat-ayat kepadanya, dia berkata kepada Nabi, "Saya menyaksikan bahwa engkau benar, jadi tampakkanlah wahai saudaraku." Saat itu Nabi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pamannya masuk Islam. Sebab saat itu pamannya adalah seorang tokoh dari pemuda Quraisy di Mekah dan berpengaruh di masyarakat. Tidak pernah ada seorang pemuda yang dapat menandingi kegagahan dan keberaniannya. Meskipun Abu Jahal itu adalah seorang pemuda yang gagah berani, namun ia sangat takut dan tunduk pada Hamzah. Bahkan Hamzah beberapa tahun kemudian menjadi prajurit dan tentara Allah yang berada di samping Nabi SAW di saat perang untuk membela agama Allah. Dapat dikatakan bahwa dengan Islamnya Hamzah ini, Nabi SAW memperoleh kekuatan yang sangat besar dan semakin banyak orang yang mengikuti seruan Nabi SAW. Sehubungan dengan itu, para ketua dan kepala kaum musyrikin Quraisy saat itu menjadi gelap mata dan kehilangan akal dalam membendung dan menghadang seruan Nabi. Segala macam upaya berupa ancaman, siksaan, dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap sebagian besar pengikut Nabi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak ada satupun yang dapat mencegah bertambahnya jumlah pemeluk Islam, dan juga tidak ada satupun yang berguna untuk menghalangi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya. Menurut riwayat, Islamnya Hamzah terjadi pada tahun ke-5 hingga ke-6 dari tahun kenabian Muhammad SAW.